Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah, jadilah kalian Islam ini total. Kafatan, kalau secara individu, pikiranmu, perasaanmu, sikapmu, penampilanmu, bicaramu, diammu, perbuatanmu. Kafatan, dalam keluarga, dalam kemasyarakatan, dalam negara, kita harus bisa menampilkan diri sebagai muslim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti khutuwat. Khutuwat ini khittah, garis kebijakan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas Allah menegaskan bahwa satu-satunya musuh yang terang-terangan menyatakan permusuhan kepada manusia itu adalah setan. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya menganggap ini pengajian perdana kita. Kalau kemarin dia introduksi, dan mulai malam ini saya akan mengajak kita untuk membahas topik yang insya Allah akan kita kaji berkelanjutan semampu dan sesabar kita mengaji. Maksud saya kalau tidak selesai sekarang kita lanjut di waktu yang lain. Dan insya Allah topik ini saya rekam dalam bentuk audio. Nanti insya Allah saya mungkin akan upload ke YouTube, bisa diakses ke sana, dan mungkin nanti juga bisa di share balik ke kita dalam bentuk MP3 atau MP4. Baik. Dari mana kita mulai bicara Islam? Ini yang harus kita selesaikan dulu, karena terus terang menjadi muslim ini hadiah, ini karunia dari Allah. Jangan pernah kita menuduh diri kita bahwa kita berada pada posisi Allah pasti sedang marah sama saya. Karena kalau baca hadis nanti karena banyaknya maksiat dan sebagainya, tidak. Saya sudah pernah mengatakan Allah itu kadang membenarkan kita melakukan amal-amal penghuni surga, sampai jarak kita dengan surga itu tinggal sehasta. Satu hasta itu sama artinya seperti tangan ini. Jadi tinggal selangkah lagi ke surga. Tapi karena dalam ketetapan Allah kita itu na'udzubillah penghuni neraka, maka akhir kehidupan kita akan melakukan amal penghuni neraka, dan na'udzubillah mati sebagai penghuni neraka. Tapi ada orang yang amalnya amal penghuni surga, amal penghuni neraka. Sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja. Di akhir kehidupannya, karena Allah menetapkan dia adalah penghuni surga, maka dia akan beramal penghuni surga. Artinya begini, cara memahami hadis panjang ini, persoalan surga neraka itu ilmunya Allah punya. Kita yang duduk di sini udah tahu Allah itu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Walaupun kita berharap kepada Allah dan berdoa terus kepada Allah bahwa kita semua adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persoalannya adalah urusan siapa yang masuk itu urusan Allah. Sekarang Allah sudah kasih kabar sama kita apa yang menjadi sebab seorang bisa masuk surga. Pertama, ada 7 miliar penduduk bumi. Dari 7 miliar itu sekitar 1,5 miliar itu orang Islam. Syarat untuk bisa masuk surga itu mesti harus orang Islam. Nah, kita udah cukup syarat minimal. Syarat minimalnya apa? Muslim. Dan makanya Nabi mengingatkan, dan Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Separah apapun berislam, jangan keluar dari sini. Ada orang yang dia Islam kemudian dia murtad. Nah itu mungkin waktu ngangkat, kalau pakai bahasa canda, ngangkatnya lepas. Waktu itu Allah bilang ini penghuni surga, tuh lepas dia dari pegangan itu. Sebenarnya sudah terangkat untuk menjadi penghuni surga, tapi kemudian lepas jatuh, murtad bahasanya. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam agama, Allah tidak terima lagi.
Kemudian inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Islam. Seapi, sebagus, sehebat apapun orang mengemas agamanya, itu dia tidak akan bisa masuk dalam surga Allah kalau dia tidak muslim. Ini pertama. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk menjadi muslim? Satu yang perlu kita dudukkan dulu, bahwa menjadi muslim tidak kita ghairu maksum. Ini udah kemarin udah saya sampaikan. Kita ini bukan orang yang maksum. Maksum itu artinya apa? Tak mungkin tak berdosa. Kita pasti satu kali dua kali, mungkin tiap hari kita berdosa. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwa Dia Ghafur, Dia Maha Pengampun. Karena tahu kali kita itu manusia yang bisa berdosa. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Jadi jatuh bangun karena Allah Maha Pengampun. Ya, jatuh bangun karena sampai kita sendiri yang bosan minta ampun, Allah tidak akan bosan mengampunkan kita. Allah itu jauh lebih baik, lebih cinta dari orang tua yang mencintai anaknya. Udah berulang kali anak ini kurang ajar, minta maaf sama orang tuanya, dimaafkan. Namanya juga anak, mau kayak mana lah. Nah, itulah bahasa orang tua. Itu orang tua. Allah itu jauh lebih sayang. Maka kalau kita jatuh bangun, maksiat tobat, terus seperti itu, Allah tetap ampunkan kita. Karena Dia jauh lebih sayang sama kita. Itu yang harus kita garis bawahi dulu ya. Kemudian kita tidak boleh merasa hebat kalau kita sudah baik, karena tak ada jaminan pula. Tiap hari ke masjid, tiap hari baca Quran, tiap hari zikir, lantas kita pula yang paling enggak ada jaminan itu. Jadi posisi kita dalam berislam ini harusnya bagaimana? Pada posisi yang penting kita melakukan kebaikan di jalan Allah dan tidak usah hitung amal-amal kita. Nah, sekarang pelajaran kita adalah, saya ingin sampaikan satu topik di bawah judul Ahammiyatus Syahadatain. Apa yang membedakan kita dengan orang kafir? Kita bersyahadat. Apa yang dimaksud bersyahadat? Nah, ini pelajarannya. Nah, syahadatain itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Sekarang kita mau bicara betapa pentingnya ini. Karena terus terang, kalau sekedar bersyahadat itu dimaknakan dengan menyebut tidak ada Tuhan kecuali Allah, selesai, enggak di situ. Jadi saya pernah cerita, mungkin kalau khilaf saya, ada seorang guru mengaji, buatlah saya, hobi saya ini piara burung. Murid-muridnya tahu bahwa si A ini ustadz ini piara burung, senang kali. Akhirnya dikasihlah burung yang sudah mulai bisa bicara, dilatih bicara. Si guru ini karena dia orang soleh, ini burung dia latih bersyahadat tiap hari. Alhamdulillah bisa syahadat. Saya pernah lihat di YouTube burung yang bisa baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, kemudian mengucap assalamualaikum, bilang Allahu akbar, kemudian bersyahadat, bisa burungnya. Jadi asal ngaji itu burung ditaruh di ini, ada seperti begini di belakang rumah, di belakang ruangan pengajian, sehingga kedengaran suaranya ke tempat ngaji selalu. Tiba-tiba nanti dia akan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Murid-muridnya lihat cepat perkembangan burung itu ngomong ya, Pak Ustadz, ya alhamdulillah, kayaknya burungnya memang cerdas ya. Sampai satu hari lagi mengaji, ini burung kelihatannya berisik betul di sarangnya. Tapi karena si ustadz sedang mengajar, tidak ada yang berani bertanya. Sampai ke wah, terakhir hilang suara. Murid semua sudah penasaran apa yang terjadi di belakang. Selesai mengaji, mereka pergi ke belakang. Dan guru juga ikut melihat. Ternyata kepalanya sudah hilang. Dari agak kejauhan seekor kucing sedang memakan kepala burung itu. Nangis guru itu sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang kehilangan permainannya. Terkejut para murid, loh Ustaz kok bisa gitu nangisnya? Ya. Tapi mereka tidak berani tanya. Besok pengajian mereka datang lagi.
Si Ustaz mulai ngajar dengan muka yang lesu sekali. Kelihatan masih sangat sedih dengan kematian burung itu. Mungkin kalian heran ya, saya sedih sekali ya. Iya Pak Ustaz, kami perhatikan kok. Padahal kalau cuma burung yang kayak begitu di kampung kami banyak Ustaz. Asal Ustaz mau, kami akan antar lagi. Masalahnya bukan kematian burung itu yang buat aku menangis. Jadi kalian kan dengar setiap hari burung itu ucap syahadat, baca ayat. Iya. Kalian dengar apa yang terakhir kali terjadi pada saat dia akhirnya kita tahu sama-sama dia mati? Apa ada dia masih mengucap syahadat? Enggak. Itu yang kutangiskan. Sekarang ini aku masih bisa ngajar sama kalian. Kalian belajar Islam sama aku. Kita masih bisa baca Quran. Tapi bagaimana dengan jelang kematian nanti? Apakah mulutku ini masih bisa mengucapkan syahadat? Karena begitu terancam jiwanya, burung itu hanya berteriak-teriak saja. Karena yang harus kita pahami, kesolehan seseorang tidak ditandai dengan pengakuannya di antara kita. Kekuatan keyakinan seseorang itu bukan karena setiap hari kita lihat seorang itu melakukan kebaikan. Tapi kekuatan keyakinan seseorang itu ketika tidak ada lagi keraguan dalam ruang hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin ada orang yang terbiasa melakukan kesalahan, tapi di lubuk hatinya ada keperihan yang terus-menerus. Sampai-sampai dia berulang mungkin zikirnya, ya Tuhan, aku tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari sini, padahal aku ingin keluar dari sini. Sementara ada orang yang melakukan kebaikan, tapi lubuk hatinya bicara tentang angan-angan keburukan. Itu yang kita harus memperhatikan. Ya, maka ketika kita bicara Islam, kita harus bicara syahadat. Bersyahadat itu bukan mengucap dua kalimat syahadat, tapi bersyahadat adalah seorang yang memang memegang prinsip nilai-nilai ini. Maka apa urgensi syahadat? Madkhal ila Islam. Dia merupakan pintu gerbang menuju Islam. Gak usah cerita puasa, gak usah cerita zakat, gak usah cerita haji. Ini Masya Allah, nih teringat haji, umrah saya. Pak Zakir jadi berangkat? Alhamdulillah. Tidak usah cerita yang kita baca Quran. Kenapa? Tidak ada semua kesolehan itu kecuali harus dimulai dari kenapa aku sholat? Coba, jawabannya sederhana. Karena aku menuhankan dia dan dia menyuruhku salat. Kenapa aku puasa? Karena aku menuhankan Allah dan dia menyuruhku. Jadi apapun yang kita buat dalam Islam ini, itu adalah konsekuensi logis dari sepakat. Jadi syahadat itu semacam MOU. Apa MOU-nya? Allah bilang sama kita, mau surga? Mau ya Allah. Mau ridho aku? Mau ya Allah. Artinya kau kaya, kau miskin, kau pemimpin, kau rakyat, aku tetap ridho samamu. Mau enggak? Mau ya Allah. Kau mau surga enggak? Walau kau sudah jadi raja di muka bumi? Mau ya Allah. Oke, kalau begitu teken kontrak. Apa teken kontraknya? Serahkan dirimu, serahkan hartamu, serahkan yang kuserahkan samamu itu kembali kepadaku, dan biarkan aku yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku tidak mau jadikan hartaku ini Tuhan. Aku tidak mau jadikan jabatanku ini Tuhan. Aku tidak mau jadikan popularitasku ini Tuhan. Harta yang kita capek kumpulkan itu seumur hidup doang. Jabatan yang kita banggakan, berapa banyak orang yang meraih jabatan dengan sekian banyak cara, sampai-sampai dia melawan hukum Allah, padahal sebentarnya di situ 1 periode. Kalau Indonesia 2 periode selesai. Tak boleh lagi. Sehebat apapun orang jadi presiden, hebat dia 5 tahun pertama, dipilih lagi, habis itu selesai. Tak bisa seumur hidup. Jadi apa yang harus dibangun? Nah, serahkan semua itu. Dan percayalah, kalau kita sudah mempercayakan diri kita kepada Allah, itu seperti kita berlindung. Anak yang kecil berlindung kepada orang tuanya, dia akan nyaman di situ. Pasti tidak kelaparan. Nah, pintu masuk inilah. Nah, apa yang dimaksud serahkan dirimu? Jadikan kau adalah mulai hari ini budakku, hidupmu untukku. Tapi jangan lupa, jangan Bapak bayangin kalau sudah Ibu bayangin kalau sudah dibilang hidupmu untukku, lantas kerjaan kita cuma zikir saja di masjid. Allah tidak mau. Allah tidak turunkan Islam ini cuma untuk berzikir saja di masjid.
Allah turunkan Islam ini supaya kita kelihatan di luar sana Islamnya, bukan di sini. Maaf cakap kalau di sini perampok pun sholat. Di luar sana, pada waktu kau bertransaksi bisnismu, pada waktu kau mendidik anakmu, pada waktu kau mengajar muridmu, pada waktu kau jualan, pada waktu kau pakai baju seragammu, di situ. Karena waktu yang di situ itulah yang lebih banyak kita habiskan di muka bumi ini. Dalam sehari paling kalau kita orang soleh-soleh betul, waktu untuk Tuhan itu kita sediakan berapa menit lah. Sholat paling 5 menit, kali 2, kali 5, 25. Terus ada nggak kita punya waktu baca Quran? Buatlah. Satu hari kita sediakan waktu kita untuk Tuhan, kalau pakai bahasa itu paling sekitar 1 jam, 25 tambah 1 jam, 1 jam 25 menit. Terus apalagi untuk zikir, untuk ini, oke lah, paling hebat kita 2 jam nyisikan waktu untuk Allah. Padahal yang dimaksud untuk Allah itu seperti kita ngisi minyak bensin atau ngisi minyak solar dari kendaraan kita untuk bisa jalan lagi itu. Allah sudah punya rencana besar. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, ini sekaligus saya ingatkan, alhamdulillah mudah-mudahan Provinsi Sumatera Utara Pak Gubernur sudah setuju kita mau buat subuh, program subuh perdana nanti. Ini sekaligus undang saya di Masjid Agung hari Jumat pagi nanti insya Allah ya, itu perdana, mudah-mudahan lancar lah, nggak ada masalah-masalah lagi gitu. Ya. Artinya apa? Supaya ada waktu untuk Allah. Dan kita nggak usah merasa soleh kalau kita sudah berada rajin sholat. Enggak. Karena semua yang kita lakukan ini adalah konsekuensi logis, memang kewajiban setelah kita jadi muslim, setelah kita tunduk sama Allah. Allah kan bilang, mau surga ya? Mau ya Allah. Betul mau? Betul. Oke, ikut aku. Terus kita ikut dia. Jalannya ke sana, kita belok kiri. Apa ini orang yang ikut Allah? Tidak. Kita harus ikut. Enggak, masalahnya begini Pak Ustaz. Saya kalau ikut terus sama Allah, terus terang kekayaan saya berkurang. Salah. Itu salah. Itu menunjukkan kepercayaannya sama Allah masih lemah. Yang dimaksud rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapat dan termanfaatkan untuk dunia dan akhirat. Dan jangan takut. Tapi sesuatu yang jadi masalah dari harta, kita dapat, kita simpan. Bapak ibu pikir bermanfaat itu untuk akhirat. Banyak kali tanah bapak di mana-mana. Tapi apa gunanya itu setelah kematian datang? Khawatir saya malah menyusahkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak sedikit atau anak banyak, ukurannya ternyata bukan sedikit atau banyak. Kita didik enggak? Sedikit enggak dididik sama saja neraka kita itu anak. Itu yang harus kita khawatirin. Banyak pun kita beribadah tapi tidak ada ikhlas, siapa bilang Allah akan sayang sama kita? Makanya cara Allah sayang sama kita itu banyak. Kadang dikasihnya kita ujian, kadang dikasihnya kita sakit. Itu cara dia sayang sama kita. Karena tidak semua kita kuat beribadah, nggak semua kita kuat bangun malam tiap malam tahajud. Tidak semua kita bisa menambah sholat sunat, sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Tidak semua. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Nah cuma yakinlah kalau kita sudah bersama Allah, kita bersama pemilik semesta raya. Bukan sekedar pemilik, tapi punya kekuatan. Wal Azizur Rahim. Dia maha tinggi dan maha sayang sama kita. Ya, dialah yang pemilik langit dan bumi, yang menguasai itu semua, yang bisa ngatur malam ini. Luar biasa backing kita ini sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah adalah backingnya, Allah adalah walinya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, mereka itu pendukungnya, backingnya adalah taghut. Yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Yang mengajak mereka keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Kalau sudah gelap, kaya pun tetap tidak tenang. Kalau sudah gelap, punya jabatan tinggi pun, astagfirullahaladzim, saya tidak sekali dua ketemu orang yang jabatannya tinggi tapi terserang insomnia. Kenal istilah itu?
payah tidur. Padahal dia pingin kali tidur. Sehingga untuk bisa tidur, apa yang dilakukannya? Paksa makan obat. Kenapa? Karena nggak ada ketenangan. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah bilang apa? La khaufun alaihim, jangan takut. Walahum yahzanun, jangan cemas. Luar biasa. Kenapa? Dia kaya, aku kaya, kaya kali aku. Tapi mau kalian apa dengan kekayaan ini? Allah tidak akan kasih kekayaan yang buat kita masuk neraka. Itu yang harus dipahami. Allah hanya kasih kekayaan yang buat kita masuk surga. Makanya seorang sahabat pernah bertanya tentang rezeki. Nabi bilang, rezekimu tergantung imanmu sama Allah. Makin tinggi imanmu, makin banyak rezekimu. Tapi yang dimaksud rezeki itu tadi, yang buat kalau kau dapat itu, kau masuk surga. Tak kaya kalinya ibu itu, tapi soleh-soleh anaknya. Si anu hafiz Quran, itu rezeki. Ada orang satu anaknya susah kali mendidiknya. Kenapa? Nah, ini yang harus kita pelajari dari rahasia kebahagiaan hidup yang Allah tetapkan kepada kita. Oke ya. Yang pertama yang patut kita pahami bahwa syahadatain itu miftah, madkha, pintu menuju Islam. Gak bisa cerita Islam kalau kita nggak syahadat. Ya. Yang kedua, khulasah ta'alimul Islam. Bahwa syahadatain itu adalah ringkasan apapun ngaji kita. Mau ngaji fikih, mau ngaji tasawuf, mau ngaji akidah, mau ngaji sirah, mau ngaji apapun, itu ringkasannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ke situ larinya, ngajinya salah itu. Orang ngaji tasawuf tapi yang muncul apa? Kalian kan ngertinya kulit aja nih kalian. Udah tahu kalian Tuhan itu kayak mana? Nah, itu menunjukkan ini nggak benar ini orang. Kalau dia sudah betul-betul belajar Islam, maka ujung dari semua pelajaran ini mengingatkan kita sama Allah. Makan saja, ini minum. Buatlah ini makanan. Walaupun ada yang bilang hadisnya tidak sahih, tapi minimal Bismillahirrahmanirrahim. Artinya minum pun saya diingatkan kepada Allah. Minum, buang air. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Saya masih diingatkan kepada Allah waktu buang air. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu buang air. Nah, sekarang saya berhubungan suami istri, Allahumma jannibna. Tidak ada yang coba carikan sama saya, kapan kita yang enggak diingatkan kepada Allah? Apapun amal kita. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketemu dengan orang, assalamualaikum warahmatullah. Apa lagi? Pakai baju, alhamdulillahilladzi uwari bihi 'aurati wa tajammala bihi fi hayati. Bercermin saya, Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Coba carikan sama saya satu perbuatan kita yang di perbuatan itu kita tidak diingatkan kepada Allah. Tidak ada. Ini yang harus kita pahami. Khulasah. Kalau kita nggak ngerti caranya, tengok Nabi. Nabi sudah ngasih tahu caranya sama kita. Bagaimana cara bersikap kepada pemimpin, kepada rakyat, kepada orang tua, kepada anak muda dan semuanya, itu sudah diingatkan dalam Islam. Ini pelajaran penting yang memang bagaimana saya sebagai ayah di rumah, bagaimana saya sebagai suami, sudah ada contohnya sama Nabi. Itu Muhammadur Rasulullah. Jadi apapun pelajaran, khulasahnya adalah tunduk sama Allah. Apapun pelajaran, khulasah itu artinya ringkasannya, resumenya, intinya ikut Nabi. Insya Allah selamat. Itu yang harus kita paham. Kemudian yang ketiga, asasul inqilabiyah, bahwa syahadatain kita ini adalah dasar yang merubah kita. Siapa yang bilang bahwa para sahabat Nabi waktu masuk Islam itu orang yang gak pernah berdosa sebelumnya? Sedikit sekali di antara mereka yang bahkan tidak pernah berzina.
Dari yang sedikit itu nama yang disebut-sebut ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Yang lain latar belakangnya banyak hitam. Yang bunuh ada, anaknya ada. Yang punya kebiasaan mabuk ada. Yang berzina ada. Yang rentenir ada. Tapi begitu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia berhenti dari semua itu, apapun resikonya. Mus'ab bin Umair ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia rela tidak dapat warisan emaknya. Apa kata Nabi? Dulu Mus'ab ini kalau dia datang, enggak usah kita tengok, kita udah tahu dia datang. Kenapa? Minyak wanginya itu enggak ada. Di Mekah ini nggak ada jual. Tapi lihatlah dia sekarang. Setelah kematiannya datang, ternyata kain kafannya tidak bisa menutupi tubuhnya. Karena orang yang mati syahid kan tak boleh kain lain, harus baju yang dibawa dia. Ditarik ke atas, lututnya kelihatan. Tarik ke bawah, dadanya kelihatan. Dikuburkan dalam kondisi seperti itu. Sangat bersahaja. Tapi kalimat tauhid tidak membuat dia rendah. Makanya harga diri orang beriman itu ada pada akidahnya. Jadi kalau kita ngetes harga diri orang di situ. Saya Ustaz ngomong selalu tegas, jelas. Begitu Bapak sodorin segepok duit, setiap kesalahan Bapak saya udah gak mau tegur lagi. Itu artinya harga diri saya ya duit yang Bapak sodorkan itu. Atau mungkin bukan kelas duit, kelasnya kendaraan. Atau bukan kelas kendaraan, pokoknya dimanjakan dengan kesenangan. Runtuh harga dirinya. Itu artinya seorang mukmin harga dirinya surga Allah. Jadi begitu saya mengatakan bahwa saya Islam, kalau kita sekarang kan, begitu saya bertaubat kepada Allah, maka tidak ada lagi yang boleh mengganggu saya dari hubungan baik saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita garis bawahi. Makanya event-event hidup kita dari hari per hari, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita jangan nengok ke belakang, tengok ke depan. Berapa sisa umur yang Allah sediakan sama kita? Allah yang tahu. Jangan bilang saya masih muda, tidak ada cerita. Kita harus berjalan seperti yang ditetapkan kepada kita oleh Allah. Baik. Kemudian semua nabi dakwahnya adalah la ilaha illallah. Semua nabi. Gak ada yang membenarkan gak apa-apa kalian sembah patung, gak masalah. Gak apa-apa kalian sembah api, gak masalah. Tak ada. Semuanya mengatakan sembahlah Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan langit, bumi, dirimu, aku dan semuanya. Itu yang dibilang Nabi Allah Musa sama Fir'aun. Itu yang dibilang Nabi Allah Nuh kepada umatnya yang mulai menyembah patung-patung. Tidak. Itulah kenapa Islam sangat tidak menyukai kita punya patung. Islam tidak suka kita merayakan perayaan apapun dengan api. Tapi sekarang orang sudah pakai api. Perayaan ulang tahun kemerdekaan, perayaan tahun baru, api di kembang api. Tak. Itu siapa yang punya? Ya. Jadi semua nabi. Bahkan kalau kita mau belajar, saya kebetulan dulu kuliah perbandingan agama. Hindu saja pun dia tidak ajarkan adanya sekian banyak Tuhan. Hanya ada satu. Jadi bermula ajaran dari para resi, 7 resi yang mengajarkan moral-moral Hindu. Buddha tidak pernah mengatakan, Buddha Gautama tidak pernah bilang bahwa akulah Tuhan. Tidak, tapi kenapa dia yang disembah hari ini? Kenapa dia yang dimintain pertolongan? Dan lihat, lebih hampir 1500 tahun dakwah Nabi. Jangankan menyembah, foto pun tak boleh kita buat. Dibuat orang kartun fotonya kita disuruh marah. Kenapa? Karena agama ini bukan penyembahan kepada. Bahkan coba, apakah Ka'bah, orang kafir Kristen itu pernah ada sekelompok orang yang menuduh kita menyembah Ka'bah, batu? Kita tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya sudut simbol yang diambil, dan itu Allah yang menyuruhkan, dan kita menyembah pemiliknya. Tidak ada satupun hati orang yang sujud ke arah Ka'bah itu yang mengatakan bahwa itulah Tuhan. Tidak. Makanya nanti kalau kita di depan Ka'bah, doa kita beda lagi. Kalau di sini Allahumma, di sana ya Rabb hadhil ya Rabb Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah.
wahai Tuhan pemilik bangunan ini. Jadi bukan wahai Tuhanku kepada Ka'bah, tidak. Itu batu yang dibuat. Dan kita tidak boleh supaya lebih nyaman, Ustaz. Bagaimana kalau di sini juga kita buat Ka'bah kecil di ujung. Jadi di ujung imam sana supaya kita bisa lebih enggak boleh. Itu pun karena Allah. Kenapa? Ka'bah itu bukan sembahan kita, itu kiblat, arah menuju ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi keutamaan dari kalimat tauhid ini atau syahadatain, nanti akan kita ulas pelan-pelan ke belakang. Dia merupakan nikmat yang luar biasa besar. Harga orang yang bertauhid dengan dunia dan isinya masih jauh lebih mahal kalimat tauhid ini. Coba bayangkan, saya pernah ditanya orang, Ustaz, kalau dia kurang ajar seumur hidupnya, lantas ketika kematian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa dia masuk surga? Ya. Tidak perlu ragu. Ya. Tapi dia kurang ajar. Jangan tengok ke belakang, enggak urusan kita. Yang penting Nabi mengatakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang nanti di saat kematian datang dia sanggup. Karena coba bayangkan, luar biasa itu bisa sanggup. Kita kadang buka mata pun tidak sanggup lagi. Tangan itu pun tidak diangkatkan orang lagi, padahal masih hidup. Tapi dia masih sanggup mengatakan la ilaha illallah. Itu pasti gemuruh hatinya selama ini adalah Allah. Untuk ngecek kita mungkin bisa mengucapkan kalimat itu atau tidak, tinggal cek hati kita sekarang, apa yang lebih sering bergelora di sana. Adakah ketakutan kepada Allah? Adakah kerinduan kepada Allah? Adakah ingatan kepada Allah? Atau ambisi-ambisi dunia yang belum tuntas selama ini, yang terus-menerus bergelora di sana, walaupun tidak kita ucapkan, itu Allah tahu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, saya pikir, Masya Allah, catatan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita, bahwa syahadatain adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Itu menjadi prasyarat mutlak kita untuk memulai keberislaman kita. Jadi kalau saya mengatakan la ilaha illallah, itu ikrar saya, itu janji saya, itu apa namanya, sesuatu yang tidak akan saya ganti dengan yang lain. Itu yang terjadi pada Masyidah. Anaknya direbus di depan dia, tidak ada masalah, karena kematian pasti kok. Tinggal persoalan milih kematian, mau pilih mati kayak mana? Ibu pingin matinya bagaimana? Ditembak orang kafir meninggal, atau ibu sakit 2 hari terus meninggal? Kira-kira mana yang kira-kira ibu pilih? Yang 2 hari sakit itu sama aja sakitnya, ibu. Oh, saya pingin mati yang lebih cepat Pak Ustaz, supaya jangan banyak kali apanya, sakaratnya nggak lama. Sama, sakitnya sama. Tinggal harga kematiannya yang berbeda. Harga kematian yang mau kita ambil, harga kematian yang bagaimana? Al-mautu fi sabilillah. Kita mati dan kita tidak lupa bahwa kita sedang berada di jalan Allah. Itu yang harus kita ambil, persoalan matinya. Makanya Abdul Aziz Rantisi ketika dia bilang, tidak ada masalah. Ada orang mati kena kanker, ada orang mati kena ginjal, ada orang mati kena tembak Israel. Kalau saya ditanya, I prefer Apache. Apache itu adalah helikopter Israel yang suka bawa roket untuk nembak orang Palestina. Aku lebih suka dibom melalui roket dari Apache-nya Israel. Berapa hari dia ngomong, Allah, makanya dalam Quran itu ada kalimat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Dari orang-orang mukmin itu ada yang mereka membenarkan apa yang mereka minta sama Allah. Allah kasih kebenaran. Nanti insyaallah saya khilaf saja. Nanti akan, kalau kita sudah rutin, nanti saya akan biasakan bawain fokus. Itu ada itu file. Dia ceramah, dia pidato. 3 bulan setelah meninggalnya Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Palestina, dia pun meninggal. Padahal dia pengganti Ahmad Yasin. Kalau Syekh Ahmad Yasin, itulah pengejutnya Israel. Kenapa? Syekh Ahmad Yasin itu telinganya satu tak berfungsi. Hari-harinya cuma terduduk di atas kursi rodanya. Dia tidak pernah bisa jalan. Ketika dia selesai salat subuh, dia disorong menuju pulang.
Apache Israel menghantamkan roket kepadanya. Dengan izin Allah dia syahid. Israel takut sama orang yang tidak bisa jalan itu. Kenapa? Maka orang kalau hatinya sudah diisi dengan iman, fisik tidak akan membatasi. Nggak ada alasan. Kita kadang coba lihat, mata kita masih jelas baca Quran jarang. Ada orang matanya tidak bisa ngelihat, tapi Allah kasih bukan cuma bisa baca Quran, menghafal Al-Quran. Ada alasan kalau mau. Ya, 3 bulan kemudian Abdul Aziz Rantisi dihantam. Dan sekarang berapa banyak muslimah kita yang sulit. Lihat, saya baru baca artikel di India, kebiasaan kebencian terhadap umat Islam itu tidak hilang. Baru ada muslim yang dibakar oleh mereka, siapapun mereka kita tidak. Tapi yang pasti, apapun agama kayaknya di muka bumi takut sama muslim. Kenapa? Itu tadi, kita punya harga diri yang berbeda dengan harga diri mereka. Ya, saya pikir ini catatan yang patut saya jadikan pendahuluan pengajian kita. Insya Allah Allah memberi berkah kepada kita. Dan nanti pelan-pelan setelah ini kita akan masuk pelajaran. Kalau begitu bagaimana kita bersyahadat yang benar. Jangan takut, kajian ini bukan kajian. Karena ada orang bilang bahwa wah kalau ngaji akidah ini kalau nggak kuat-kuat bisa gila ini. Jadi kalau gitu prestasi tertinggi orang belajar tauhid gila lah. Kan kurang, nggak benar itu. Nggak ada belajar tauhid itu gila. Kalau dia belajar dengan cara yang salah, ya dia memaksa untuk membicarakan yang tidak disuruh Allah bicarakan, ya. Belajar tauhid ini adalah pelajaran pertama yang membuat kita akhirnya menjadi berani melakukan kebajikan, karena Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kita jika kita membela agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.